warta ani ketik parang pawa hartane engkau nasiro. Ya Mbak, makasih ya Bu. Sama-sama. Mbak, pedang apa sih? Pakai sambal enggak? Kok pakai sambal atau enggak? Sik panas ya? Tapi yang ini nggak ngebon loh ya. Mendino kok ngebon. Nih lo, aku dapat rezeki. Satu, dua, tiga, empat, lima tuh banyak nih lo. Nah, yang sekarang nggak ngebon ini. Dari mana toh, Lek? Tadi, ya nuwun. Tadi tuh dapat narik itu tamu, lumayan dikasih lebih. Ya lumayan. Bisa nggak bayar bon-bon sing wingi toh? Gampang, turah iki. Seger iki. Anget. Bu, ini tuh ada jahenya ya? Kok kayak ada yang khas gitu loh, Bu? Oh iya Mbak, selain jahe, wedang uwuh itu ada daun cengkehnya, daun pala kering, ada batang cengkehnya juga Mbak. Gitu. Iya. Makanya waktu diminum tuh kayak Anget ya? anget, tapi ya, bener. kayak ada pedes-pedesnya juga, Pak. Iya, karena ini loh Mbak. Kan wedang uwuh itu kan banyak rempah-rempah, jadi angetnya itu. Mbak, kalau minuman tradisional, selain baik buat badan, juga buat kesehatan kita tuh juga Iya. bagus loh Mbak. Iya toh Lek? Iya, betul loh. Ya ini kak, rempah-rempah ini kan dari dahulu itu kayak bangsa barat Londo tuh menyukai. Katanya sampai sini cuma untuk nyari rempah-rempah dulu itu. Kayak ngerti-ngerti nih wae Lek. Dibilang ya Biasanya yang main percaya. dobos. Beneran. Iya, tapi emang bener sih. Tapi ya itu tadi, nggak cuma orang barat, Pak. Jadi sebelum bangsa barat itu tuh banyak orang asing kayak Cina, India itu udah menjadikan rempah sebagai komoditas perdagangan mereka. Oh, jalur apa kuwi? Jalur rempah ya Mbak yo? Bener, jalur rempah. Jalur rempah itu merupakan jalur perdagangan yang menggunakan rute maritim atau perairan. Ngono Mbak. Jadi Mbak saya tuh antara paham sama bingung. Jadi gini Pak. Gimana sih Mbak? Saya jelasin ya. Jadi Indonesia itu kan dulu disebutnya Nusantara. Nah katanya lo ya, masyarakat kita itu udah tahu jalur perdagangan sebelum mereka itu mengetahui atau mengenal namanya tulisan atau masa prasejarah. Nah, pengaruh perdagangan rempah itu ternyata juga mempengaruhi masa-masa selanjutnya. Makanya di sini kan ada masa klasik, masa Islam, terus ada masa kolonial. Nah, makanya juga disebut sebagai pembentuk budaya Indonesia. Bentuk budaya Mbak. Oh, jangan-jangan penyebaran agama itu juga melalui jalur perdagangan rempah ini ya Mbak yo? Iya benar. Jadi kalau misalnya kita runut nih dari sejarah Indonesia, memang masuknya agama Hindu, Buddha, Islam sampai Kristiani itu tuh emang nggak lepas dari perdagangan rempah, Bu. Oh no. Ya udah kalau gitu saya tak lanjut dulu. Oh iya Mbak. Mau kemana? Keliling-keliling? Makannya belum loh Mbak? Makanya belum, yang penting dibayarin aja. Jadi dibayarin kan Pak? Iya. Ojo lali loh Lek. Sekalian, jangan masih mentah di Aku bawah. ambil ini aja ya Pak ya. Bapak. Nanti minta tolong dibayarin loh ya. Buat oleh-oleh ya Mbak ya, buat di Semoga rumah. rezekinya lancar. Amin. Ya udah gitu aja, makasih ya Masukin Bu. tas nanti hilang. Ya. Pinter sih Bapak. Ya, nanti buat oleh-oleh orang rumah. Oke deh, makasih ya Bu ya. Hati-hati Mbak ya. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Duh, cantik-cantik ya. Mas Ayu, pintar Pinter Lek ya. Di bojoran ya kayak.
Apa yang baru saja kita dengar adalah sekelumit cerita tentang pengaruh perdagangan maritim di Nusantara. Tentu ini meninggalkan pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana perdagangan maritim dengan komoditi rempah bisa mempengaruhi kebudayaan di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu, ikuti perjalanan saya dalam menelusuri pengaruh perdagangan rempah di daerah istimewa Yogyakarta. Nusantara, atau yang saat ini dikenal sebagai Indonesia, terdiri dari deretan pulau-pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia Australia dan persilangan Samudra Hindia dan Pasifik. Tata letak yang strategis menyebabkan Indonesia dikenal sebagai pusat perdagangan penting dalam jalur perdagangan kuno antara India, Asia Barat, dan Cina sejak abad pertama Masehi. Selain faktor tata letak geografis, faktor kekayaan alam berupa rempah-rempah seperti lada, pala, dan cengkih juga memainkan peranan penting. Menurut catatan sejarah, rempah-rempah telah menjadi komoditi utama Nusantara dalam perdagangan internasional. Ditinjau dari data arkeologis, temuan perdagangan maritim di Nusantara telah terjadi beberapa abad sebelum Masehi. Adanya faktor tata letak geografis dan kekayaan alam menjadikan Nusantara berkembang sebagai pusat perdagangan. Perkembangan perdagangan maritim di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, diperkirakan terjadi sejak masa prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya artefak, yaitu perhiasan dan juga artefak logam, di mana temuan arkeologis ini tentunya menyiratkan hal tersendiri dari perkembangan perdagangan maritim di Nusantara. Becak, Pak. Ke terminal ya, Pak ya? Perdagangan pada masa prasejarah terjadi dengan cara pertukaran barang atau yang dikenal dengan istilah barter. Di wilayah Yogyakarta, jejak pertukaran dapat ditemukan di beberapa situs dari periode sejarah akhir atau masa protohistori sekitar 2000 tahun yang lalu, seperti situs Gunung Wingko dan kubur megalitik di Gunung Kidul. Jejak pertukaran ini dibuktikan melalui beberapa temuan artefak dengan cakupan pertukaran, yaitu lokal, interlokal, dan internasional. Bukti pertukaran lokal biasanya sulit dilacak karena bukti-buktinya ditemukan pada lokasi atau area situs yang sama. Kemudian interlokal atau antar daerah, seperti misalnya petani atau peternak yang menukarkan hasil bumi dan peternakannya dengan barang-barang atau peralatan dari daerah lain. Seperti misalnya yang kita temukan di situs Gunung Wingko. Di sana kita temukan beliung persegi yang sudah dalam bentuk jadi, yang kemungkinan besar didatangkan dari situs-situs perbengkelan lain di wilayah Gunung Sewu bagian timur atau di sekitar Gunung Pacitan. Aktivitas pertukaran internasional atau antar kawasan biasanya melibatkan kawasan yang lebih luas, keluar dari batas-batas geografis daerah asalnya, yang membutuhkan aktivitas penyeberangan laut atau pelayaran. Buktinya kita temukan di situs Gunung Wingko juga dari lapisan budaya paling bawah sekitar 2000 tahun yang lalu. Kita menemukan manik-manik batu karnelian yang kita ketahui bahwa barang tersebut didatangkan dari pantai timur India, dari Arikamadu. Kemudian manik-manik kaca
atau kita kenal sebagai manik-manik Indo-Pasifik atau Mutisala, ini juga didatangkan dari daerah luar yang pada awal abad Masehi situs-situs perbengkelannya ditemukan di Thailand Selatan atau di hulu semenanjung Malaysia. Selain cakupan pertukaran, munculnya aktivitas pertukaran diakibatkan oleh revolusi Neolitik, di mana cara hidup masyarakat sebagai pemburu dan pengumpul makanan berubah menjadi produsen makanan. Revolusi Neolitik juga membentuk struktur masyarakat yang kompleks dan terbagi atas beberapa kelompok profesi yang berbeda-beda. Hal ini secara berkesinambungan mengakibatkan terjadinya aktivitas pertukaran baik secara langsung maupun melalui pelabuhan transit. Manik-manik batu karnelian dan manik-manik kaca Mutisala atau Indo-Pasifik yang didatangkan dari Asia Daratan ke wilayah Yogyakarta kemungkinan besar didatangkan melalui jalur perdagangan maritim. Namun perlu penelitian lebih lanjut apakah barang-barang tersebut didatangkan melalui pelabuhan transit di pantai utara Jawa yang kemudian didistribusikan melalui jalur darat sampai di pedalaman selatan Jawa, sampai di Yogyakarta, ataukah barang-barang tersebut didatangkan langsung dari daerah asalnya menuju pelabuhan-pelabuhan transit di pesisir selatan Jawa yang tersebar mulai dari Jati Agung dan Panggul Melati di Jember, Meleman dan Tempur Sari di Lumajang, Panggul di Trenggalek, situs Krakal dan situs Gunung Wingko di wilayah pesisir selatan Yogyakarta, Wingko Sigromulu di Purworejo, dan Ayam Putih di Kebumen. Saat ini saya berada di salah satu bangunan tinggalan masa klasik atau masa Hindu-Buddha, yaitu Candi Prambanan. Di mana Candi Prambanan ini memiliki latar belakang agama Hindu. Dan adanya hubungan dalam perdagangan maritim dengan India dan Cina tidak hanya mengenai komoditi rempah saja, tetapi mengiringi masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Adanya pengaruh baik dari India dan Cina, ini juga memunculkan kerajaan-kerajaan baru pada masa itu. Dan tentu saja ini sebagai penanda masa baru di Indonesia, yaitu masa Hindu dan Buddha. Perdagangan maritim di Nusantara pada abad 8 sampai 10 Masehi ya, ditandai dengan kedatangan para pedagang-pedagang asing ya, seperti dari Champa, Kamboja, Mongol, Sri Lanka, dan juga India. Nah, khusus pedagang India, mereka datang bersama-sama dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana ini memiliki wewenang ya untuk mengajarkan agama Hindu. Nah, bukti dari keberadaan mereka dan juga interaksi antara orang-orang Jawa atau masyarakat Mataram kuno ini dengan para Brahmana itu adalah ini, Candi Prambanan yang tampak megah dan indah yang ada di belakang saya ini. Bukti kedatangan orang-orang asing di bumi Mataram ini adalah dalam cerita Prasasti Wurugudu Kidul tahun 922 Masehi. Dan kemudian ada lagi dari Prasasti Gandasuli II berangkat tahun 827 Masehi. Yang menyebutkan ada kata puhawang. Kata puhawang adalah merupakan nahkoda kapal. Bukti lain keberadaan dan interaksi pedagang asing dengan masyarakat Mataram kuno ditunjukkan dengan keberadaan prasasti Shiwagraha yang ditemukan di sekitar Candi Prambanan dan berangkat tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Dalam prasasti Shiwagraha yang dipersembahkan untuk Dewa Shiwa juga disebutkan kata waniaga yang berarti seorang pedagang berkelas internasional karena melewati jalur lautan. Dari bukti-bukti itu menunjukkan bahwa
ada suatu kontak ya dari kerajaan Mataram kuno ini dengan para pedagang-pedagang asing yang mereka tentu saja melewati jalur perdagangan internasional dan yang kemudian menjadi jalur rempah dunia ini. Seiring perjalanan waktu, sejarah perdagangan maritim kuno mengalami perubahan masif. Hal ini diketahui dengan masuknya budaya asing, yaitu pengaruh Hindu, Buddha, Islam, bangsa Barat, atau Eropa. Tidak mengherankan jika perdagangan maritim membawa signifikansi pembentukan akulturasi budaya di Nusantara. Kita telah melihat perjalanan sejarah perdagangan maritim masa prasejarah dan masa klasik. Mari kita lanjutkan menapaki jejak perdagangan maritim masa Islam dan masa kolonial pada konten berikutnya.